يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء ذلك الفضل من الله Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, habaibana al-a'izza, wabil khusus Al-Habib Lutfi bin Ahmad Maula Aidid,
Al-Habib Ramzi bin Lutfi Maula Aidid. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah. Dumateng sedaya habaib ingkang dugi Al-Habib Idrus Maula Dawilah, Al-Habib Abdullah bin Husain Aidid, Al-Habib Al-Ustadz Zain bin Abdullah Ba'abud, Al-Habib Al-Ustadz Abdullah bin Ali Ba'abud, Al-Habib Fahmi Aidid, Habib Maulana bin Idrus Maula Dawilah, Al-Habib Al-Ustadz Haidar bin Abdullah bin Shihab, Wal-Habib Al-Ustadz Muhammad bin Ali Ba'agil, Al-Habib Novel Al-Haddad Yahya Al-Haddar, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Al-Habib Hasan Ba'agil. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, wa bil khusus akhi fillah walillah Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf Tuban, hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dumateng sedaya para asatid, para ulama, wa bil khusus akhi fillah walillah Gus Muhibbullah Khalil, hafizahullah wa mata'ana Allah biduli hayatih, Gus Abdul Samad bin Ja'far, Ustadz Salihin. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat walafiat lan sedaya para asatid ingkang boten saged kula sebut satu persatu namini tanpa mengurangi penghormatan saya kepada beliau-beliau semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Semoga beliau senantiasa diberi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta Kapolsek Purwodadi AKP Pujianto dan pejabat utama Polres Pasuruan dan Camat Purwodadi Bapak Fauzan. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, dan Ramil yang mewakili serta Kades Ketua MWCNU, Ketua Ansor dan Ketua Banser. Mugi-mugi sedayonipun diparingi panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal Alamin. amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhus Shalihin yang insyaallah menjadi orang-orang yang dicintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, memberikan kita panjang umur, taufik, hidayah, inayah. Kita bisa duduk pada malam hari ini bersama-sama membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di dunia, semoga kelak Allah kumpulkan kita nanti di Jannatul Firdaus. Semoga Allah kelak kumpulkan kita nanti di surganya. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, duduknya kita pada malam hari ini menunjukkan betapa cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya nggak main-main, hadirin. Orang yang di hatinya ada kebahagiaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah insyaallah balasannya surga. Amin. Maka alhamdulillah kalau kita sekarang hadir pada malam hari ini
dengan penuh semangat dan hati yang bahagia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah nggak lain nggak bukan balasannya surganya Allah Subhanahu. Semerap Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin. Dikatakan di dalam suatu bait syair, Abu Lahab niku di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa setiap hari Senin diberi keringanan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jari jemarinya keluar air, dia bisa minum setiap hari Senin, dapat keringanan azab dari Allah. Kok iso, Bib? Kenapa Abu Lahab yang sudah manusia tercela seperti itu mendapatkan keringanan azab? Dikatakan idza kan hadza kafiran jaa dhammuh tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffaf anhu al-adzab li sururi bi Ahmad. Abu Lahab ini kafir, jaa dhammuh, sudah dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin, dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi pernah satu kali Abu Lahab ini bahagia dengan Nabi SAW ketika mendapatkan kabar Abu Lahab bahwa Abu Lahab ini punya ponakan laki-laki. Orang jahiliyah ini boten seneng nang anak wedok. Ketika mendapat ponakan laki-laki, Abu Lahab bangga, bahagia, sehingga Abu Lahab waktu itu punya budak yang bernama Thuwaibah, dibebaskan oleh Abu Lahab karena senang punya ponakan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ketika Nabi sudah besar, ketika Nabi sudah menjadi Nabi, dimusuh habis-habisan oleh Abu Lahab, tapi pernah satu kali ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab bahagia, Abu Lahab bangga sampai membebaskan budak. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, hadirin rahimakumullah, dibalas oleh Allah, diringankan, yukhaffaf anhul adzab bisururi bi ahmada faman dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Saiki sampean bayangno bagaimana apabila ada orang mulai lahir Islam, mulai lahir iman Islam, dan setiap hari hatinya penuh rasa cinta kepada Nabi SAW. Petang puluh dino solawatan gak pedot istiqomah, udan pancet budal, hawa adem budal, masih numpak truk dibelani, loro dibelani, segala macam dibelani, demi untuk menunjukkan betapa bahagianya dia dengan kelahiran Nabi SAW. Maka yakinlah, insya Allah kita semua dapat syafaatnya Nabi SAW. Maka insya Allah kita dapat surganya Nabi SAW. Semoga kita dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi SAW. Di dunia kita nggak kumpul Kanjeng Nabi, di dunia kita hidup di tahun yang berbeda, di dunia mungkin kita nggak sempat ketemu Kanjeng Nabi SAW. Maka minimal berilah kami rezeki untuk memandang Nabi SAW lewat mimpi, dan berilah kami rezeki untuk kumpul nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini malam ingkang istimewa. Allah Subhanahu wa taala muliakan majelis kita Riyadhus Shalihin dengan kehadiran para habaib. Semoga Allah balas beliau-beliau dengan sebaik-baiknya balasan. Sungguh mulia, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dihadiri para habaib, para ulama, para umara. Kita bersyukur kepada Allah, kita berharap beliau-beliau ini semoga diberi balasan dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kula harap bapak dan ibu-ibu untuk bersabar nggih. Pun kesusu mulai nggih. Wis kesusu mulai ta? Mulia wis. Pun kesusu mulai nggih, santai nggih. Wis anu ta? Kolesterolnya wis mulai linu-linu ta sikile. Pak, pun masuk angin ta? Boten. Ngaku wis masuk angin lagi keringan wis. Sehat sedoyo. Sehat sedoyo nggih? Sampai jam 4 subuh siap? Siap. Sampai jam 4 subuh siap, Bu? Siap. Belum boten siap. Belum boten siap. Mugi-mugi sedaya ingkang dugi niki
dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, sebelum mauidhah hasanah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ada beberapa pengumuman yang akan Al-Fakir bacakan. Yang pertama, kulo gak ada hadiah untuk Kapolsek Purwodadi. Kulo hadiahi kitab. Kitab ini yang selama ini dibaca di rutinan Safari Maulid, Pak. Kita baca di rutinan Safari Maulid sampai khatam, kita berikan hadiah ke Kapolsek Purwodadi dengan harapan semoga kitab ini bisa memberikan keberkahan, bisa membawa keberkahan kepada sedoyo keluarga Kapolsek Purwodadi dan bisa menjalin ikatan dengan majelis-majelis taklim yang ada di daerah Purwodadi. Amin amin ya robbal alamin. Saya haturkan kepada Bapak Haji Jumain selaku Ketua AKD untuk memberikan kitab niki kepada Kapolsek Purwodadi. Fadhal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti AKP Pujianto niki sing menerima nggih. Safari tahun ngarep 40 dino wajib. Setuju nggih Pak Bu? Main-main lu kitab lu niku. Berarti niku konsekuensinya insya Allah istiqomah tahun depan 40 hari. Amin ya robbal. Semoga beliau dan seluruh teman-teman dari kepolisian diberikan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah wa taati Rasulillah. Polisi melayani rakyat plus dekat dengan Allah, dekat dengan Kanjeng Nabi, insya Allah jaminan surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kemudian sebelum mauidhatul hasanah yang pertama, saya minta kepada AKBP Bayu Pratama Kubunagi untuk memberikan sambutan kepada beliau. Saya persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para habaib yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, takut kepleset nyebutnya Bib. Para habaib hadir alhamdulillah. Yang juga sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, masyayikh yang hadir, para pimpinan pangkat daerah, ada Pak Camat hadir, Pak Kapolsek, Pak Danramil, para kades, para lurah, teman-teman kami dari Polres Pasuruan, dan tentunya juga para jemaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadus Sholihin, insya Allah yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, duduk bersama di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam juga kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, malam hari ini saya secara pribadi sangat bahagia bisa hadir di tempat ini bersama Bapak dan Ibu sekalian. Saya lihat yang hadir bukan hanya orang tua, ada di baris depan ini ada ibu membawa bayinya nih Bu, balitanya. Usia berapa itu Bu? Mungkin masih di bawah 5 tahun ya Ibu.
Kemudian ada juga anak-anak kita, remaja, sampai ke orang tua hadir untuk bersolawat, bersenandung, mengingat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ini adalah generasi penerus bangsa yang insya Allah akan membangun, meneruskan perjuangan para pahlawan kita, mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Dan semoga dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada negeri kita yang sangat makmur, menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin. Kemudian mohon izin para habaib, para ulama, para kiai, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, dan Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Tony Harmanto menitipkan salam bib kepada para habaib, para kiai, para ulama. Mohon bisa mendoakan kami semua dari kepolisian agar bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di tengah-tengah prahara badai yang menimpa kami, insya Allah kami akan tetap istiqomah memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami mohon doanya sekali lagi agar kami bisa terus berbenah diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri untuk bisa lebih baik. Kemudian terakhir kami mengingatkan kepada para bapak ibu sekalian, tadi datang ke sini saya lihat ada yang menggunakan truk, ada yang mobil pick up, ada yang sepeda motor. Nanti pada saat kembali agar berhati-hati. Tidak perlu tergesa-gesa untuk segera pulang tiba di rumah, utamakan keselamatan. Dan saya juga berpesan menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian agar selalu menjaga anak-anaknya, keluarganya untuk terhindar dari narkoba. Karena narkoba sangat jahat, bisa merusak iman, bisa merusak akhlak, dan daya rusaknya sangat besar sekali. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga seluruh keluarga kita jauh dari bahaya narkoba, dan kita juga berdoa semoga negeri kita dijauhi dari segala bencana dan mara bahaya. Demikian dari kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan dan kesediaan kami diterima di tempat ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak. Mengingatkan pesan beliau agar senantiasa dijaga anak keluarga kita daripada yang namanya narkoba. Jangan sampai kita yang kurang bisa untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, justru kita malah buat sedih Nabi SAW. Kita buat menangis Nabi SAW dengan tingkah laku kita mengkonsumsi hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narkoba tidak menyelesaikan masalah. Mabukan tidak menyelesaikan masalah. Takwa kepada Allah, sujud tengah malam, itu yang menyelesaikan masalah. Taqarrub ilallah, taqarrub ila habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat diri kepada Allah, banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, insya Allah itu yang bisa menyelesaikan masalah. Sedikit pulau laporan kepada Bapak Kapolres, alhamdulillah bahwa banyak daripada kru-kru di majelis kami, bahkan sebagian daripada jamaah yang dulunya mengkonsumsi hal-hal yang enggak baik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihidayatillah, berkah hidayah dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhus Shalihin, langsung dari detik itu berhenti total dan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah mandar sedoyo diparingi selamat dunia akhirat, dijauhkan anak kita, keluarga kita, anak putu, kerabat, famili, dijauhkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa anak-anak kula panjenengan sedoyo didekatkan
kepada hal-hal yang baik, didekatkan ke majelis-majelis yang baik, didekatkan kepada Allah, didekatkan dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mauidhatul hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Gus Muhibbullah, kita baca barakah Fatihah untuk Ibu Sulastri. Ini ibunya Bapak Kapolsek yang lagi sakit. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang lagi sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyati syifa lil Hubaba Zahra binti Ja'far bin Syekhah As-Sekaf. Nenek daripada Habib Ahmad Tuban yang lagi sakit. Anallaha yashfiha shifaan taman shifaan ajilan. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Al-Fatihah biniyati syifa lil Habib Ahmad bin Zain bin Syihabuddin. Anallaha yashfihi shifaan taman shifaan ajilan bijah Sayyidina Muhammad wa al Sayyidina Muhammad wa ashab Sayyidina Muhammad. Ala hadhihi niyyah kullu niyyah salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mauidhatul hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Gus Muhibbullah. Monggo sedaya sing khusyuk, saya minta yang di belakang-belakang yang berdiri-berdiri untuk duduk, Jangan ada yang merokok, kula elingaken selama majelis belum selesai jangan ada yang nyumet rokok meskipun di belakang-belakang parkiran, Jangan ada yang nyumet rokok. Para kru tolong dikondisikan, kalau ada yang merokok rokoknya dimatikan terus orangnya suruh makan. Dilarang merokok. Setelah selesai acara monggo disumet 5 pak sekaligus. Mboten nopo, sampai belum tok wis sak lapangan mboten nopo. Selama masih acara diimpet dulu, ditunda, mugi-mugi sedaya angsal barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala Gus Muhibbullah fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh yang sangat saya ta'zimkan dan yang sangat kami harapkan keberkahannya, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Lutfi Maula Aidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, dijaga kesehatan beliau sehingga dapat membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ibrahim, Al-Habib Ramzi, Habib Ahmad Tuban, Al-Habib sedaya para habaib boten saged kula nyebut sedayanipun. Mugi-mugi sedaya para habaib, para kiai, para asatid dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat. Terus insyaallah bimbing lan nuntun kula panjenengan sampai kepanggih kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Boten kesupen Bapak keamanan kita, Bapak dari kepolisian, Bapak Kapolres Pasuruan, Bapak Kapolsek Purwodadi, sedaya para Bapak Lurah yang hadir tanpa terkecuali hadirin saking dan ramil, saking koramil sedaya ingkang hadir mboten tansah mboten ngurangi rasa hormat kula. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dalu menika adalah ikhtitam arba'ina lailatan, yaitu 40 malam maulid
Mugi-mugi sedaya barokah maulid, sedaya hajat kula panjenengan dipun kabulaken dening Gusti Allah. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Mugi-mugi majelis maulid wa ta'lim riyadhus shalihin dipun dadosaken majelis ingkang barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan kelempak wonten teng majelis niki dadi sabab insyaallah kumpul sampai tengene swarga. Amin. Allahumma. Para hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang kula hormati, maulid kita adakan sebagaimana keterangan dari guru kita Al Habib Ibrahim, tidak lain dan tidak bukan karena kebahagiaan kita atas lahirnya sosok panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya kita di tempat ini adalah tujuan kita sama, adalah tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidil ruk'i was sujud, berharap syafaat kelak di hari kiamat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak akan bergembira para hadirin? Di antara orang yang saleh ditanya, limadza tahtazzu 'inda sima'i madhin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa engkau wahai orang yang saleh ketika engkau mendengarkan pujian kepada Nabi, ketika engkau mendengarkan lantunan salawat kepada Nabi, sanjungan pujian kepada Nabi, tahtazzu, engkau gemetar, dirimu gemetar, badanmu gemetar. Gal maka dikatakan oleh ahadus salihin tersebut, jika engkau ingin mengetahui jawabanku kenapa badanku gemetar ketika mendengar pujian kepada Rasulullah SAW, is'alu jabal Uhudin, tanyalah kepada gunung Uhud. Gunung Uhud niki dak duwe akal pikiran, dak duwe ati, dak duwe nyawa. Begitu cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah persis berada di atas gunung Uhud, maka Uhud pun goncang. Gunung Uhud niki goyang, seakan-akan menunjukkan kecintaannya dan tidak mau berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dahsyatnya gunung Uhud niki goncang sampai kanjeng Nabi dawuh dengan Uhud, "Itsbat ya Uhud, diam wahai Uhud." Kraton Uhud boten purun mendel, saking cintai tenggene Gusti Kanjeng Nabi. Dudu barang aneh niki. Barang sing benda mati mawon gemeter krungu maulid. Seneng krungu maulid. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Fahtazzal arsyu, aras pun yahtaz. Aras niku goncang, aras niku gemeter. Oleh napa? Krana dilairaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kari kula pertanyaan besar bagi kita. Sakpiro kula bisa niki setrume nang Kanjeng Nabi, krungu sholawat, krungu pujian-pujian sing koyo ngeten wau niki. Begitu dahsyatnya yang kita lantunkan. Pertanyaan besar bagi kita setelah maulid iki, siapa yang kita akan idolakan? Api 40 dino niki Pak Bu. Maulid kita adakan khususnya di Pasuruan niki. Maulid kono, maulid kini, maulid. Satu kesalahan kita. Kita salah mengambil idola. Kita salah menjadikan panutan. Keliru ndatek napa jenenge idola keliru. Duduk idola Kanjeng Nabi saiki wisan. Duduk siwak sing digawe narkoba saiki wisan. Duduk sholawat sing disanjungno nang Kanjeng Nabi saniki kemaksiatan, perzinaan dan lain sebagainya. Sitok kesalahane. Napa? Salah ndadekno gini ku idola. Saumpama anak-anak wong Islam niki idola Kanjeng Nabi. Wong sing sugih idola nang Kanjeng Nabi, loman. Wong sing gak duwe idola nang Kanjeng Nabi, sabar. Pejabat idola nang Kanjeng Nabi, adil. Salah idolamu salah. Sing sugih salah idola, sing pejabat salah idola, salah kabeh akhire. Ini kita diri. Mari kita tanamkan di dalam hati kita, anak-anak kita, tanamkan sedini mungkin. Kenal nang Kanjeng Nabi. Ping piro sampeyan kenal Kanjeng Nabi nang anak-anak? Dahare Kanjeng Nabi, sarene Kanjeng Nabi, ya apa agwal, af'al daripada Nabi? Ndak ono wis Pak. Sandak tahu terdengar di rumah-rumah masing-masing kita menceritakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
laqad kana ono lam ono qad. Lam ini wis Gusti Allah sumpah bid'ah minal ghazal. Teman-teman yaktini qad teman-teman kana ada lakum bagimu umat Islam fi Rasulillah dalam diri Rasulullah. Tidak terbatas hanya sekedar akhlak, bukan fi akhlaki Rasulullah, bukan fi ibadati Rasulullah, tapi fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan, panutan kita yang patut kita jadikan idola, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo sekarepan dadi panutan niki, ojo sekarepan dadekno wong dadi uswatun hasanah. Gak gampang niki. Keliru kabeh, keliru sitok dadekno panutan, sitok wis medeng kabeh, miring kabeh. Danok nikmati Pak, lek dilawan pi anak iki Pak. Danok nikmati kula yakin Bapak kepolisian ndak pati akeh, sak pira personile ndak akeh. Akeh rakyat sih ah. Barokah majelis-majelis sing koyo ngeten, barokah para habaib terbantu. Mangus disebutno sing pecandu narkoba, leren barokah majelis, kira mboten? Ngurangi misalnya kepolisian dapat berat. Lah lek didukung mbek Polres, Bapak Kapolres, didukung ambek Bapak Kapolsek, wis masih setahun sepisan teko syukur alhamdulillah. Ojo sampai ndak teko lek diundang maning kan ngeten tok. Niki Pak Kapolres mulai lungguh niki mulai isa. Ono tawuran ah? Ono tawuran ah? Lah ono judi ya? Ono narkoba. Mboten wonten Pak Kapolres. Sapiro akeh pejabat iki, sapiro akeh Pak Lurah iki, lurah sitok Pak Jumaim sing ketok, liyane ya ketok cuma dapat ketok. Rakyat sakmene akeh dibantu ambek majelis, dibantu para ulama. Lah niki nek saling kerjasama. Lho saiki kate kerjasama sing ngendi sing kerjasama? Kiai kongkon ceramah, habaib kongkon nasihat, majelis kongkon dadakno, tapi kadang-kadang yo bagian sing keamanan, sing ngerti keamanan kadang-kadang nek ana barang sing ndak kan repot. Dak kuat temenan wonten TNI, wonten polisi hebat punan. Tapi mboten mungkin mampu sak piro. Akeh jumlahe ndak akeh rakyat yang dibantu wonten pesantren, wonten TPQ, wonten madrasah, wonten pondok-pondok pesantren ngurangi nang kene kewajibane sing asale arek iki dugem malih nang majelis maulid. Barokah Gusti Kanjeng, Masya Allah. Maulid niki luar biasa. Luar biasa. Pun balak-balik para habaib ndung napa ndawaken niki sebagaimana kata Al-Habib Al-Habashi, masyi kama majma'il maulid tujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih hebat seperti perkumpulan maulid yang dapat menghilangkan gundah gulana kesumpekan. Hadir majelis maulid kon gawe narkoba, putus narkobamu teko maning sumpekmu. Mlebu kok nang diskotik, metu teko diskotik ya tetep sumpekmu teko. Tambah akeh, utangmu tambah akeh. Waduh ya moga ya cep. Nun sewu niki nek bangun akhlak niki supaya niru akhlaki Kanjeng Nabi mboten gampang niki Pak. Nggih napa mboten? Lek saumpama wong-wong Islam niku niru akhlaki Kanjeng Nabi, panutane Kanjeng Nabi, uswatun hasanah Kanjeng Nabi, aman. Perzinaan aman. Perselingkuhan aman, judi aman, ndak ono apa-apa. Kula berharap teko Bapak kepolisian niki mari ngono lek ono bandar judi, bandar narkoba, tembakan wis aja dicul. Rusak iki, Pak. Lah ono saken-sakenan wis. Nggih napa mboten? Setuju, Pak? Wong meneng-meneng ngene dikek dijejeli narkoba, Pak. Sing cilik-cilik, Pak. Tembak kontol iki, Pak. Mati lah, mati. Iki sing ngerusak iki, kene sing bangun sak wenu-wen nggih napa mboten? Mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Kapankah pembangunan ini akan selesai jika engkau membangun tetapi yang lainnya merusak? Kene majelis ngadakno majelis, kene maulid ngadakno maulid. Jackson ditegakno. Ngerusak Pak, nun sewu ngerusak. Wong ngerusak gak perlu akeh. Lau kana alfu hadimin wa khalfahu hadimun lakafa. Lau kana alfu banin wa khalfahum
hadimun lakafah. 1.000 orang yang membangun, 1.000 majelis membangun akhlak moral daripada bangsa ini, tapi 1 orang yang merusak cukup. Fakaifa bi alfi hadimin wa khalfahum bainin wahidin. Bagaimana jika yang membangun 1 orang yang merusak 1.000 orang? Kamu tidak dati bangunan ini. Kerjasama. Ayo kerjasama. Kalau tidak kepingin arep-arep apa-apa tak Pak Polisi, wallahi tidak kepingin apa-apa. Beliau kulo teng Rembang Pak Kapolres. Celak kalian jenengan. Kan bangi lah. Kulo Rembang. Asline kulo Madura Jawa niki kulo tak gluduk ngeten iki. Ndak perlu apa-apa wis saking kulo nyuwun setunggal wis. Ayo kita sinergi, ayo kerjasama. Sing rusak moral iki sitok. Gara-gara sampean keliru ndak tekno idola iku tok wis. Kok munggo sampean iki bener deloken anak sampean iku. Deloken rambute iku deloken anak sampean iku. Kowe ini tipis, kena tipis tengah kok celetong kono. Ini rusak apa kok? Idolamu keliru. Nih Al-Fakir Muhibbullah, idola teng Habib Ibrahim ke imamah. Tak tiru, lumayan akeh nyeluk Habib teng kula. Berarti gawe seragam polisi yo ditangkep. Gadungan kok tadi ini. Nek gawe koyo nek Habib kan lumayan diceluk Habib Habib. Sebenting tak ngaku Habib. Wis niki kula nun sewu ndisi Habib beliau sing bakal ceramah kula niki cuma genak-genak, kula niki cuma nopo gegep jangkep. Monggo teng Habib Sen ngaosi niki nggih mari ngeten niki daging iki delunge metu dhisik ngeten lho nggih. Gawe pemanasan pun gampange wis pemanasan. Nggih sepuntene kula sakjane kepingin istiqdan niku wau kepingin rada ngelu, cuma krungu narkoba niku rada pegel rasanya hati. Ngerusak teman Pak. Insya Allah nek kerjasama Pak Kapolres sering-sering telepon teng Habib, sering-sering telepon teng Kiai. Gimana nih Kiai? Gimana ini? Lo kan enak. Kulo ndak tahu kedayuan polisi blas nang omah. Harap-harap sanu nih Pak. Wis cukup kulo Pak undangan ben bengi kulo Pak. Ditekani ku mbok cek senenge dikarepi bagaimana kita kan seneng lek ngoten niki. Ayo anak-anak muda, ayo apa bimbingi. Gak mampu kepolisian kate sakmene akeh pun gak mampu kecuali dibantu para kiai para habaib niki. Sepuntene nggih menawi wonten anune Pak. Anu Pak Polisi takoke tembak. Berani sing akeh. Tak kireken orang sepore. Iki sing pokok sebutannya Habib, sebutannya Pak Kapolres, mugi-mugi panjang umur. Amin. Insyaallah dadi Kapolri Pak Kapolres. Amin. Kulo cek ganteng, cek seneng ndelok wong tak ambung ae Pak Kapolres. Sebutannya ngagem niki nggih saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaate insyaallah. Mugi-mugi bersatu kita kuat. Bersatu kita damai insyaallah. Majelis Riyadhus Shalihin insyaallah akan mampu menjawab tantangan-tantangan anak-anak muda insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadza min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mantar Gus Budi diparingi sehat walafiat. Amin. Tak tuakno rabi manet. Amin. Ben petak mulu wolu. Moga-moga yang beliau sampaikan meskipun berbahan guyon tapi isinya berbobot, dijupuk ojo oleh kekel-kekel ngakak itu, tapi ilmunya juga diambil. Bagaimana kita diperintahkan untuk mengidolakan sinten Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad idolaku, kita contoh. Pingin jadi suami yang baik, contoh Kanjeng Nabi. Pingin jadi anak yang bakti kepada orang tua, contoh Kanjeng Nabi. Pingin jadi pemimpin yang baik, contoh Kanjeng Nabi. Pingin jadi guru yang baik, contoh Kanjeng Nabi. Mau jadi pedagang yang baik, contoh Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Muhammad kita jadikan apa iku wae tirose uswatun hasanah, suri tauladan, kita jadikan contoh yang baik, kita terapkan di dalam kehidupan kita apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak-anak kita pasti selamat, keluarga kita pasti selamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kemudian ditekankan lagi oleh beliau bagaimana kita untuk sama-sama
memerangi yang namanya narkoba. Ya Allah, jangan sampai ojo sampai kecenduk barang sing koyo ngono hadirin rahimakumullah. Jangan sampai sekali-kali ada rasa kepingin ero rasane ya apa ojo sampai. Jangan kumpul dengan sampean le ono wong gawe konongan, jangan sampean kumpul, ojo sampean jagong, ojo sampean dadi kanca. Dijauhi orang seperti itu karena al-bala yaum. Balak dari Allah kalau turun roto. Kalau kita biarkan di desa, di kampung kita ono segerombolan arek, uripe nyabu, uripe narkoba, kita biarkan, nggak kita lapor polisi, nggak kita tindak dan lain sebagainya, kita nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau balak dari Allah turun bukan ke ini saja, kabeh sak desa dijur ambil Gusti Allah. Naudzubillah min. Hati-hati. Maka dari itu kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat ada teman kita, tetangga kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung lapor nang polisi, cek diringkus. Ini balak iku nek teko roto, sing gawe kenek, sing gak gawe kenek, sing soleh kenek, sing bajingan kenek. Sampai nek gak percaya, kalau ada orang narkoba, wong papat, sing siji lungguh tok dikono, lungguh tok ndelok ngene. Diringkus napa mboten, Pak? Patut kon samane goblok. Ono wong ngelakoni barang sing haram ndelok ngono. Aku gak gawe, mek delok tok kene kon. Karena kamu kumpul kepada orang yang mengeluhkan hal-hal seperti itu. Balak kalau sudah turun ya roto akhirnya kena kabeh. Ayo mugi-mugi dari malam hari ini kalau masih ada yang mengkonsumsi hal-hal seperti itu, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan kalau nggak segera taubat melakukan hal seperti itu, engkau sampai ke telepon polisi, izin nang anak bojomu, izin nang anakmu. Anaknya takon, bapak teng pundi penjara, gak izin tak? Mau jadi apa anak kita? Ayo sebagai orang tua beri contoh kepada anak keluarga kita. Jangan sampai kita di dunia hina, lebih-lebih nanti kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera taubat dari hal-hal seperti itu. Dan yang belum pernah, jangan sekali-kali terbesit di pikiran kita untuk mencoba hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau'idatul hasanah selanjutnya adalah Habib Zain bin Abdullah Ba'abud. Monggo sedaya ingkang khusyuk, sing khusyuk nggih, kasih semangat nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir, dzurriyyah dan anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat banyak sekali para habaib yang hadir, luar biasa ini majelis, banyak habaib yang hadir, tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim kami. Begitu juga para kiai, para asatid, para alim ulama yang mereka adalah warathatul Anbiya, pewaris para nabi, yang juga banyak para kiai, para asatid, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dan juga yang sangat kami hormati daripada yang datang dari perwakilan aparat pemerintah, ya, daripada militer dan juga daripada kepolisian yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini, wabil khusus kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, dan seluruh daripada keluarga besar Kapolsek Purwodadi yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhus Shalihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, kita mendengar dari Gus Muhib tadi luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini ada sinergi yang baik antara para ulama dan para aparat pemerintahan, insya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, sinfani min ummati idza salahu salahan nas,
wa idza fasadu fasadan nas. Kata Nabi, ada dua jenis orang dari umatku, kata Rasulullah. Kalau yang dua ini baik, maka kehidupan masyarakat baik. Kalau dua ini rusak, kehidupan masyarakat amburadul. Siapa dua orang ini? Yang pertama al-umara wal fuqaha. Yang pertama pemerintahan, yang kedua para ulama. Kalau aparatur pemerintahannya baik, ulamanya baik, maka kehidupan masyarakat itu dijamin, kata Nabi, akan baik, aman, adem, tentram. Yang tadi kata Pak Kapolres apa? Lo jinawe, gemaripah, lo jinawe. Masya Allah, dapat ilmu baru saya di sini. Alhamdulillah, gemaripah lo jinawe. Baldatun thayyibatun wa rabbun, itu cara Arab mungkin gitu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ulamanya baik, pemerintahannya baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah pemerintahnya rusak, aparatur pemerintahannya rusak, yang seharusnya menertibkan keamanan malah melakukan kriminal. Kemudian ulama, para kiai, para habaib yang seharusnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal yang positif, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tapi kemudian para ulamanya, malah ulamanya ikut nyabu, kiainya nyabu, habibnya nyabu. Kalau ditanya, loh Beb, apa ini? Tidak haram kiai? Oh enggak, ini kan kalau mabuknya muntah, mabuk. Apa haram? Kalau enggak muntah, ya Allah. Kalau ulamanya itu pagi bilang haram, sorenya dikasih amplop tebel berubah jadi halal. Ulamanya rusak, aparatur pemerintahannya rusak, naudzubillah, maka kehidupan masyarakat di situ akan rusak, tak karu-karuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita para ulama, memperbaiki para aparatur pemerintahan sehingga kehidupan di sini berjalan aman, tentram. Amin ya rabbal. Masya Allah, pada malam hari ini puncak penutupan safari Maulid 40 malam Riyadus Shalihin. Saya mau tanya, malam hari ini sampean bergembira apa tidak? Duduk di sini hatinya senang apa susah? Gembira apa susah? Senang ya, dengar suaranya Habib Ahmad tadi qasidah, Masya Allah. Ustadz Bisri, Masya Allah, semangat, HP-nya dibeginikan, Masya Allah. Senang apa tidak? Senang, bergembira, bersalawat kepada Nabi, bergembira menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Dikatakan al-farah ala thalathati aqsam. Gembira, senang itu ada 3 macam. Ada yang pertama, gembira dengan sesuatu yang diharamkan Allah, senang dengan sesuatu yang haram. Apa contohnya? Contohnya ketika ada 2 sejoli lagi pacaran. Gak ada anak Riyadhus Shalihin begitu. Pacaran nang peteng-peteng berduaan. Waduh, sayang, dunia ini milik kita berdua, lebih kontrak. Nggih napa nggih? Saya mau tanya, arek nom lek pas gendaan ngono niku seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng. Pengalaman teman nggih. Seneng nggih napa nggih? Seneng. Ada lagi orang yang nyolong, mencuri, nyopet. Mudah-mudahan cepat ketangkep, katanya minta ditembak, katanya Pak Muhib, Gus Muhib tadi, Masya Allah. Ada orang nyopet, ketika dia nyopet oleh dompet dibuka isine duit ya. Duit akeh dihitung, duit emang seneng apa mboten? Copet emang mari nyopet oleh duit akeh seneng apa tidak? Seneng nggih? Seneng. Buka isine mek KTP tok dompet sampean. Ambil catatan utang nang Bank Titil. Susah copete. Ala kuliah nyopet, ketika nyopet dapat uang, seneng apa tidak? Seneng nggih napa nggih? Yang tadi kata Gus Muhib nang diskotik ajep-ajep. Ketika dia ajep-ajep, dia bahagia apa enggak? Saya enggak tahu, tapi koyoke bahagia. Kemudian yang nyabu tadi, yang sabu-sabu narkoba tadi, ketika di Bu ya opo enggak ini ana sing kula ndelok di TV, ana sing ngene, ana sing diobong, ya. Ana sing sendoke dini sore. Enggak Pak, jangan ditangkap, saya enggak pernah. Saya pernah menindak dulu, walaupun bukan aparat, tapi saya pernah menindak, tapi di negeri sebelah dulu. Ya, ala kulli hal. Waktu dia saya tanya, ngapain kamu begini? Wah enak Beb, seneng. Kalau nggak salah ada hormon apa dalam tubuh, dopamin atau apa yang itu kalau keluar seneng. Dengan narkoba itu keluarnya banyak, jadi seneng. Yaitu gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata Gus Muhib tadi, senengnya dulu, susahnya itu kebahagiaan sesaat. Mari ngono ruwet, mari ngono rusak, mari ngono menderita di dunia, darah menderita di akhir.
makanya haram. Gusti Allah itu mengharamkan yang enak itu bukan tanpa sebab, jelas nih. Kanjeng Nabi kalau melarang sesuatu bukan tanpa sebab. Sebagaimana kepolisian, pemerintah melarang masyarakat narkoba bukan tanpa sebab. Bukan berarti pemerintah itu hasut, cek wong karun yang enak narkoba dilarang, enggak. Tapi kata Pak Kapolres tadi, karena itu merusak, menyebabkan kehidupan rusak, kesehatan rusak, akhlak rusak, sampai enak sebentar, paling udah menderita, sistem kemasyarakatan rusak, orang akhirnya saling kalau sudah kecanduan nggak bisa beli, nyolong sana sini, rusak gara-gara narkoba. Makanya dilarang. Begitu juga kalau Allah melarang segala sesuatu, pasti ada hikmah di sebaliknya. Kalau kalian langgar sesuatu yang diharamkan Allah, kalian tetap melakukannya, maka akan rusak kehidupan kalian, rusak di dunia. Kalau nggak tobat sampai bongkok, rusak di akhir. Tapi kadang-kadang kita mengingatkan seperti ini. Ya mohon maaf, ini saya mumpung puncak safari Maulid, saya yakin saya ini sering menyakiti hatinya jamaah Riyadhus Shalihin. Yakin, karena kalau dikenal ngomong pedes nih. Tapi pedes tentang apa sih? Saya mau tanya, yang selama ini disampaikan sama saya di Riyadhus Shalihin, kalau saya diundang ke sini pedes tentang apa? Ya tentang minuman keras, iya bang, tentang narkoba, tentang judi, chip, tak balik dibalak-balik, gitu bang. Masya Allah, tentang zina, tentang makan duit makan uang haram. Tujuannya apa? Biar sampean enak gitu. Kadang-kadang aku ngelengno, kemarin saya pernah mengingatkan orang di media sosial tentang seperti ini, tanggapannya begini, mulia orang Arab. Ada orang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad, dibilang sama dia mulia nang apa hubungannya? Omahku di Lawang, KTP Lawang. Ya memang keturunan tapi tidak ada kaitannya. Saya tidak pernah, saya yakin para habaib ini tidak ada yang kampanye budaya Arab di Lawang, di Purwodadi, tidak ada. Pernah sampean tunggu nang Habib, sampean koplokan ireng dikongkon ganti koplok putih, sampean katik batik di Seneni ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi sampean ngombe minuman keras di Seneni, apakah minum minuman keras itu tidak meminum minuman keras itu budaya Arab? Bukan. Bahkan wong Arab iku biyen ngombe lu kalah lek wong Purwodadi. Orang Arab itu ahli terer, ahli dangdutan, nyeluk penyanyi dangdut, joget-joget, tapi itu tuh dangdut tari perut jenenge. Nggih. Itu dilarang oleh Islam. Jadi mohon maaf, ayo, sebagaimana syariat itu melarang sesuatu hal-hal yang haram demi kebaikan kita, sebagaimana pemerintah melarang narkoba, ayo kita jadikan kita tunduk nurut sehingga kita selamat di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhir. Bahagia di dunia, bahagia di akhir. Kembali ke tadi, seneng ada tiga. Satu, seneng dengan perkara yang haram, senengi dilu ngelune suwe, bahkan sakitnya bisa dunia akhir. Yang kedua, senang dengan perkara yang mubah, senang dengan perkara yang tidak haram, ya tidak berpahala. Senang apa? Senang mangan rujak halal nopo haram, tempe halal nopo haram, gedang keluduk halal nopo haram. Halal nggih, nanti lek diulek kacang halal nopo haram, halal kabeh. Wonten sing seneng mangan rujak? Wonten. Kemudian dimakan rujaknya enak, merasa senang menikmati mangan rujak, ya nopo? Senang dengan barang mubah, tidak apa-apa, senang turu, ya gak apa-apa, pokok gak ninggal sholat. Yang ketiga, senang yang masyru', senang bahagia yang disyariatkan, yang dengan senangnya itu dapat pahala, garai urip tambah aman, tambah bahagia di dunia, tambah garai selamat di akhirat. Senang apa? Di antaranya senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Di antaranya ketika sampai senang sholawatan. Jadi saat ini hobine senengnya diarano nang sing ketiga, siap nggih? Sing biyen seneng konser, alhamdulillah. Seneng cek sound katanya Gus Muhib tadi, alhamdulillah. Seneng sholawatan, wis seneng oleh ganjaran. Mari nih urip sampean tambah seneng. Sampean titeni biyen sing durung seneng melok sholawatan, uripe akeh galau, stresnya nggih napa nggih? Setelah seneng sholawatan melok Riyadhus Shalihin, lebih banyak stres apa banyak tenang? Banyak stres apa banyak tenang? Sampean mau tahu kenapa kok lebih banyak tenang? Karena cahaya keimanan, cahaya berkah sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke hati sampean sedoyo. Apalagi yang Masya Allah, ada yang ikut safari maulid 40 hari gak bolong baper blas wonten.
luar biasa. Maka yang seperti itu ikut 40 malam, insya Allah hati ini wis kebek cahaya. Amin. Hatinya sudah penuh cahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, ini kira nyelentang, tapi 40 harinya yang mau saya ambil. Sholat berjamaah karena Allah arba'ina yauman wa yudriku takbiratul ula, dan dia itu menangi imam takbiratul ihram yang pertama selama 40 hari, kutiba lahu bara'atani, yang pertama bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Wong niku lek wis sembahyang jamaah ben dina gak tau bolong 40 dina, maka dijamin bakal selamat dari neraka. Kalau kita lihat para ulama mengomentari hadis ini, dikarenakan orang kalau sudah baik selama 40 hari niku atine bercahaya, setelahnya dia bakal baik terus insyaallah. Jadi lek sampean wis sholawatan tok ben bengi sampai 40 dina insyaallah kula yakin husnul khotimah sedaya. Amin. Hatinya sudah penuh cahaya. Yang cahaya itu nanti sadar nggak sadar. Cahaya di hati sampean barokah sholawat niki. Barokah ben sampean maca sholawat, maca maulid, turun rahmatnya Allah. Rahmat niku berbentuk cahaya mlebet nang kene nang kene hati, itu secara tidak langsung sadar atau tidak sampean sadari, cahaya itu mendorong sampean untuk taat kepada Allah. Cahaya itu mendorong sampean untuk taat kepada Kanjeng Nabi. Cahaya itu menimbulkan di dalam hati sampean rasa takut kepada kalau sampean sudah takut kepada Allah, ringan kerjanya Pak Polisi. Betul apa tidak? Saya bertanya, Beb, takut sama Kapolres enggak? Kapolri enggak takut. Ditembak, enggak apa-apa. Lah anjane meneng-meneng aku ditembak, wis takdire. Pokok aku gak ngelanggar aturannya Gusti Allah. Apa kata Nabi? Illam yakun alayya ghadab fala ubali. Ini prinsipnya Rasulullah. Kata Nabi, saya hidup itu yang penting tidak membuat Allah murka. Mau diapakan saja, orang mau komentar apa, berketek-ketek. Bisa begitu? Pokok gak gawe murkane Gusti Allah. Mau diapakan saja terserah. Maka ketika orang itu takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat kriminal. Nggih napa nggih? Ketika orang takut kepada Allah, tidak akan berbuat kriminal. Jadi misalnya wis gak berbuat kriminal, ditembak polisi, ya polisi ini sing mlebu neraka lah ngoten. Jelas nggih? Tapi ini akan membantu kerjanya Pak Polisi. Orang kalau sudah ada cahaya di dalam hatinya takut kepada Allah, mau narkobaan tadi yang disebut Pak Polisi tadi, dia bukan takut ditangkap. Karena kalau cuma takut sama polisi, tetap akan nyapu sing ternorin nggih napa nggih. Tapi kalau sudah takut kepada Allah, kepingin nyapu, tapi sering kerungu ceramah, waduh, minuman keras, hal yang memabukkan, itu rijsun min amali syaitan, tak baleni ping pira nek Riyadhus Shalihin. Iku lek tak hitung wis gak iso tak hitung saking akehne. Fastanibus wa, maka hindarilah, jauhilah, kepingin selamat. Ojo podo orang yang minuman keras begini, dosane begini, azabnya begini, sehingga dia kate nyabu, kate mabuk. Wah dina kene Gusti Allah kasih to nyabu. Ana sing kepingin judi, ngedua ayam, kepingin judi, asik web, seru web, tapi kemudian ketika dia mau judi, tahu, waduh, judi ini dosa gede, rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor dari perbuatan setan, hati setan, aku ngrungokno di pengajian, jare wong lek judi matine sul khotimah, orang karo judi di neraka begini, kasih ke judi, aman, enak Pak Polisi. Ya, kekurangan Pak Polisi ngurangi kesele Pak Polisi yang dulunya ngerampok, suka nyolong sepeda motor, dadi begal nggih. Maka katim begal kalau sudah dalam hatinya ada cahaya barokah maulid niki mlebu cahaya, timbul rasa takut kepada Allah. Maka dia tidak begal bukan karena takut dihukum, bukan karena takut polisi, bukan karena takut dipenjara, tapi dia tidak berani begal karena takut masuk neraka. Ketika orang tukaran, biasanya tukaran delok orkesan, mabuk, cek sound, kesenggol didik. Katanya Gus Muhyiddin tadi lihat, enggak ono yang seperti ini aman. Nggih. Kesenggol didik tawur, bacok-bacokan. Akhirnya Pak Polisi sing bingung nggih napa nggih. Pak Polisi bingung iki nuntut begini, waduh ruwet.
Ketika di dalam hatinya masuk cahaya iman, lebu cahaya niki mang wedi nang kene Gusti Allah, dia tidak mau menyakiti orang lain. Bukan karena apa? Karena takut kepada Allah. Karena ingat dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda ittaqud dzulma fa innadz dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Ketika Nabi bersabda hati-hati sama berbuat zalim sama orang lain, hati-hati ngelarani wong liya, menggolimi orang lain. Fa innadz dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman yang kamu lakukan itu akan menyebabkan nasib yang sangat menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan nanti pada hari kiamat. Kalau kamu zalim, kamu nyakiti orang lain, maka kamu akan sengsara di akhirat. Hati-hati. Maka dia tidak zalim, tidak ganggu orang, tidak ganggu tetangganya, tidak ngambil haknya orang lain, tidak nyuri ketika kerja, tidak menipu dalam kerja, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Bukan karena takut apa, tapi takut kepada Allah. Takut kepada aman. Kalau seperti ini dulu sampai diceritakan ada satu kota itu kayak Purwodadi ini, insya Allah, amin. Satu kota itu, satu orang, satu daerah itu semuanya orangnya seneng kayak gini, pengajian, sholawatan, sampai hatinya masyarakat itu cahaya imannya tinggi-tinggi. Ketika cahaya imannya tinggi, sampai di situ itu tidak ada, hampir nyaris nggak ada kasus kriminal. Hakimnya itu nggak pernah ada kasus sengketa sampai istirahat 18 tahun nggak pernah ada kasus. Sampai kantornya ini meleduk. Ya, kantor polisi ini meleduk, akhirnya wong sing kriminal metu-metu. Meleduk. Ketika sudah meleduk, mohon mandek rupanya. Ketika yang krimi maaf, ketika sudah bentar lagi ya, ketika sudah berdebu, maka datang dua orang. Seneng nih petugasnya, seneng ini selama gak ada kasus, kok ada kasus, seneng, bahagia dia. Maka ketika datang kasusnya apa? Ternyata kasusnya mereka bilang saya beli tanah dari orang ini. Ketika saya beli tak macul jerone ono emas. Lah terus tak kembalikan ke dia, wong saya beli tanah ndak beli emas. Loh, ya nggak bisa, sudah saya jual tanahnya, ya saya isi sini, saya juga nggak tahu kalau di dalamnya ada emas. Tukaran, rebutan, gak gelem terima. Kenapa? Takut kalau menerima. Kalau ini bukan hak saya, kalau haram masuk ke perut saya, kan sering saya sampaikan, masuk ke perut saya, kulullah min nabata min haram, fanaru aulabi. Nanti masuk ke perut saya uang haram, nanti jadi darah, jadi daging, nanti dibakar daging saya sama api neraka. Luar biasa itu kalau sudah masyarakat di dalam hatinya penuh cahaya kalau sudah penuh cahaya iman, takut kepada Allah, saya yakin angka kriminalitas akan jauh menurun. Saya yakin kalau mungkin ada datanya di Bapak Kepolisian Purwodadi sebelum banyak majelis seperti ini dengan setelah banyak majelis, gimana Pak? Angka kriminal meningkat atau menurun? Menurun ya. Bahkan Habib Romzi ini pernah cerita sama saya, ada orang punya kebun durian ya Beb ya. Ada yang punya kebun durian, mungkin orangnya hadir di sini. Itu dulu duriannya sering hilang Pak. Sampai di Joko katanya Habib Romzi cerita sama saya, dijaga capek, subhanallah. Barokahnya majelis-majelis kayak gini, duriannya sekarang nggak pernah hilang. Sampai beliau setor keamanan ke Habib Romzi ini sekarang. Setor durian, tapi beliau nggak minta. Ya, beliau nggak minta. Ketika sama Habib Romzi ditanya, "Loh Bib, Pak, masya Allah Bib, semenjak barokah majelis Bib, durian saya nggak ada yang hilang." Ditanya, "Lo kenapa kok duriannya ndak hilang?" Katanya, "Iya Beb, lawang malinge ben melok pengajian kabeh, melok majelis malinge ben melok majelis kabeh, wis tobat kabeh, masuk cahaya iman ke dalam hati mereka, maka kriminalitas menurun. Ketika kriminalitas menurun, orang takut sama Allah, hidup akan aman, nyaman dan tentera. Penutup lagi yang paling penting majelis ini, cahaya yang masuk ke dalam hati tadi itu menghasilkan orang tadi tidak terlalu cinta kepada dunia. Orang tidak terlalu cinta kepada segala macam kasus kriminal gara-gara cinta hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, cinta dunia pangkal dari segala kejahatan. Ada orang ngerampok gara-gara apa? Gila dunia. Nggih napa nggih? Ada orang nyabu gara-gara apa? Gila nikmat dunia, dikorbankan akhiratnya demi dunia. Ada orang tadi membunuh orang, rebutan jabatan, santet-santetan gara-gara jabatan dan lain sebagainya. Semua gara-gara cinta Semua cinta dunia. Kalau sudah sampean aktif begini, insya Allah barokah sholawat kepada Nabi, masuk cahaya itu ke dalam hati sampean, maka secara otomatis dunia tampak tidak terlalu berharga di hati sampean, sehingga sampean itu tidak terlalu cinta dunia, hatinya fokus memikirkan
hatinya fokus memikirkan akhirat, sehingga dia tidak rela menukar akhiratnya untuk dunia, sehingga dia kalaupun dia pengen makan, dia makan, pengen tidur, dia tidur, apa yang diinginkannya dicapai. Akan tetapi kalau itu meresikokan nasibnya di akhirat, dia tidak akan menjual akhiratnya demi dunia. Sehingga kalau sudah masyarakat hatinya dipenuhi cahaya, sehingga lebih fokus memikirkan akhirat daripada dunia, mengecil cinta dunianya, maka saya jamin angka kriminalitas akan sangat turun jauh dan masyarakat akan hidup aman, nyaman, tentram. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari kita diberikan semakin istiqomah oleh Allah, datang dan hadir di majelis-majelis seperti ini, sehingga cahaya iman itu semakin dicas terus, semakin banyak dalam hati kita, semakin banyak dalam hati kita, semakin banyak dalam hati kita, sehingga sesuai sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal galab inna nur idza dakhala al galab insyaraha lahu sadr wa fasah. Kata Nabi, cahaya iman tersebut kalau sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang, menjadi jembar, menjadi besar, tenang menjalani lika-liku kehidupan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alidzalika alamah, wahai Nabi, apakah ada tandanya cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati? Nabi mengatakan, na'am, at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril qarar wal isti'dadil maut qabla nuzulihi. Kata Nabi, iya, tandanya yaitu kalau hati sudah banyak cahaya, maka dia tidak terlalu, katanya orang Jawa, gak pati patengan nambah dunia yang sementara fokusnya lebih kepada tempat yang koror, yang selama-lamanya dia di sana, yaitu di akhirat, dan dia akan sibuk mempersiapkan amalan untuk kehidupan setelah mati. Mudah-mudahan kita semua demikian. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin rahimakumullah, sebelum pembacaan doa ada beberapa pengumuman.